Halo anak-anak hebat, selamat datang kembali di video pembelajaran kita untuk hari ini. Masih bersama dengan Ibu Ismaria, kita akan belajar bersama-sama pada pelajaran tematik untuk siswa kelas 3 sekolah dasar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang pertama. Buku teks wajib yang masih kita gunakan yaitu buku tematik terpadu kurikulum 2013, revisi 2018 pada tema 2 dari Kemendikbud, ditambah dengan buku pendamping, buku siswa pendamping ya anak-anak. Nah, anak-anak, pada subtema ketiga hari ini kita akan belajar menyayangi tumbuhan. Apakah di lingkungan sekitar kalian ada banyak tanaman? Mengapa kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita ya anak-anak? Ya, kita harus menanam tanaman di lingkungan sekitar kita karena tanaman memiliki banyak manfaat. Tanaman dapat menjadi hiasan sehingga lingkungan menjadi terlihat lebih asri dan teduh. Tanaman juga dapat menyaring tumbuhan agar udara menjadi bersih saat diserap oleh manusia. Secara langsung, tanaman di sekitar kita sangat bermanfaat untuk kebersihan lingkungan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu juga ingin mengajak kalian untuk mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Betapa besar karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Salah satunya berupa tumbuhan di sekitar kita. Dengan adanya tumbuhan tersebut, kita dapat menghirup udara yang bersih. Bayangkan jika tidak ada tumbuhan, udara yang kotor oleh polusi tidak tersaring dan akan mengotori paru-paru kita. Kita harus mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa agar tumbuhan yang ada di sekitar kita dapat tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini di pembelajaran 1, mari mencari tahu, mencari informasi dengan wawancara. Anak-anak, wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai kita sebut sebagai narasumber. Nah, pada kesempatan hari ini Ibu akan membacakan bagi kalian wawancara antara Melanie kepada Togar. Nah, Melanie bertanya kepada Togar cara merawat tanaman bunga mawar. Melanie ingin menanam bunga mawar di kebun rumahnya. Nah, nanti Ibu akan membacakan bagi kalian teks wawancara yang juga dapat kalian lihat pada buku siswa halaman 105 sampai dengan halaman 106. Baik, Ibu akan membacakan teks wawancara ini dan silakan kalian simak teksnya ya. Togar, aku lihat di rumahmu banyak tanaman mawar. Bolehkah aku bertanya tentang cara menanam bunga mawar? Tanya Melanie kepada Togar. Tentu saja boleh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Togar. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menanam mawar? Tanya Melanie kembali. Pertama, siapkan pot bunga, media tanam, cetok, air, pecahan genteng, dan bibit mawar yang akan ditanam. Jawab Togar. Apakah semua jenis pot bisa digunakan? Tanya Melanie kembali kepada Togar. Bisa, akan tetapi pot yang baik adalah yang terbuat dari tembikar dan semen cor. Kalau mau memakai pot plastik, cari yang ada lubangnya sebagai saluran air. Jelas Togar. Media tanam itu apa? Tanya Melanie. Media tanam itu tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan
1 berbanding 1/4 berbanding 1. Jika semua bahan dan alat sudah siap, tatalah pecahan genteng pada dasar pot. Ini tujuannya agar air yang disiram dapat keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi, tanah tidak menggenang atau becek dan akar tidak membusuk. Jelas Togar. Berapa banyak? Tanya Melanie kembali. Tidak usah terlalu banyak. Setelah itu, masukkan media tanam sampai setengah pot. Kemudian, tanam bibit mawar dan uruk lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah sedikit memadat sehingga batang mawar kuat saat disiram air atau terkena air hujan. Siram sampai semua tanah basah, jelas Togar kepada Melanie. Bagaimana perawatannya? Tanya Melanie kembali. Letakkan pot pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lakukan penyiraman. Jangan sampai terlalu sering agar tanah tidak terlalu becek. Jawab Togar kepada Melanie. Nah, itulah isi teks wawancara antara Melanie dan Togar. Nah, selanjutnya anak-anak, silakan kalian nanti mengerjakan ayo menulis isi wawancara. Urutkan kembali langkah-langkah menanam bunga mawar berikut. Nah, tadi sudah kalian dengar teks wawancara antara Melanie dan Togar yang Ibu bacakan. Sekarang kalian silakan urutkan langkah-langkah menanam bunga mawar yang ada berikut ini sehingga menjadi urutan yang tepat dan benar. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar mencari tahu, menjumlahkan dengan garis bilangan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu ingin mengajak kalian kembali untuk mengingat tentang garis bilangan. Nah, untuk dapat memahami bagaimana menjumlahkan dengan menggunakan garis bilangan, silakan kalian simak video pembelajaran yang akan Ibu berikan berikut ini. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan dengan garis bilangan. Kalian tentu masih ingat dengan garis bilangan, bukan? Coba perhatikan garis bilangan berikut ini ya. Untuk membuat garis bilangan, perhatikan langkah-langkah berikut. Pertama, buatlah suatu garis lurus. Nah, ini setelah kalian membuat suatu garis lurus, kemudian bagilah garis dengan lebar sama besar. Coba perhatikan di sini, lebarnya sama. Kalian membagi bagian ini, garis ini dengan lebar bagian sama besar. Kemudian tempatkan bilangan secara urut pada garis bilangan. Mulai dari 0 di sini ya. 0, kemudian bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selanjutnya, penulisan angka dimulai dari kiri ke kanan. Nah, jika bilangannya bergerak ke kanan, maka bilangannya bertambah besar, bertambah 1 di sini, karena ini adalah kelipatan 1. Perhatikan, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi garis bilangan ini adalah kelipatan 1. Jika bergerak ke kanan, maka bilangannya makin besar, bertambah 1. Jika bergerak ke kiri, maka bilangannya berkurang 1, makin kecil.
Coba perhatikan. Nah, di sini besar 10. Jika bergerak ke kiri, maka dia akan berkurang 1. Nah, kelipatan 1 ya. Jadi dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 dan seterusnya. Namun jika bergerak ke kanan, maka lambang bilangannya semakin besar. Di sini karena kelipatan 1, maka bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menjumlahkan dengan garis bilangan. Coba kalian perhatikan pada buku tema 3 pada halaman 115 di buku tematik terpadu. Di sini ada ayo berlatih. 5 ditambah 2 sama dengan titik-titik. Maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 adalah A. Kita berikan penanda A. Kemudian ditambah 2. 1, 2. Berarti bergerak ke kanan. Tambah 2. Nah, kita beri penanda B. Jadi 5 ditambah 2 hasilnya adalah 7. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Gitu ya, menggunakan garis bilangan. Penjumlahan atau menjumlahkan dengan garis bilangan. Sekarang ayo kita coba untuk soal yang kedua. 3 ditambah 8. Coba perhatikan. Ini adalah lambang bilangan 3. Nah, 3. Kemudian ditambah 8. Kita hitung. 8 menggeser ke kanan, bertambah 8 satuan. Ditambah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kita berikan penanda tadi. Nah, B di sini bisa kita buat B ya. Lalu kita jumlahkan berarti dengan melihat ini. Nah, di sini maka 3 ditambah 8 sama dengan ya 11. Mudah bukan? Ya, Ibu yakin kalian akan bisa mengerjakan untuk soal latihan berikutnya. Penjelasan Ibu untuk menjumlahkan dengan garis bilangan. Demikianlah tadi penjelasan Ibu bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Dan pada pembelajaran yang pertama ini, kita juga belajar menggambar motif tumbuhan. Sebelumnya Ibu akan memberikan penjelasan. Menggambar dekoratif adalah menggambar dengan tujuan untuk menghias permukaan barang atau memperindah barang. Jadi, jika kalian biasa melihat hiasan pada permukaan barang atau motif yang ada pada barang, itu adalah disebut dengan gambar dekoratif yang tujuannya itu tadi ya anak-anak, untuk menghias permukaan barang. Nah, gambar dekoratif biasanya kebanyakan berupa motif hias atau ragam hias. Motif hias banyak terdapat pada candi, kain tenun, kain batik, ukiran kayu, keramik, dan perabot dari perak atau kuningan. Nah, ini adalah contoh dari motif
bercorak tumbuhan dan hewan. Coba perhatikan, pada sisi kiri adalah motif dengan bercorak tumbuh-tumbuhan dan pada sisi kanan adalah motif dengan corak hewan. Jadi, pada kesempatan hari ini, Ibu juga menugaskan kalian membuat sebuah motif hias tumbuhan. Tumbuhan ya anak-anak, jadi jangan salah, bukan hewan atau yang lainnya. Tetapi buatlah sebuah motif hias tumbuhan pada kertas gambarmu. Di sini Ibu telah memberikan contoh motif hias tumbuhan. Jadi silakan kalian berkreasi. Boleh menggunakan motif yang sudah ada ini dengan menggunakan salah satu motif yang sudah ada ini atau dapat pula dengan lebih berkreasi menciptakan motif lain yang menyerupai tumbuhan. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran untuk hari ini dan Ibu berharap pembahasan yang Ibu berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Salam sehat dari Ibu Ismaria. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya.